Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadda alaina al-hudud rahmatan wa fadlan minallahil wadud. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul ma'bud. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul hamidul mahmud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyil maw'ud sayyidina wa maulana Muhammadin al-wafi bil uhud wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil khulud. Amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah yang mana pada malam ini Allah kembali mengumpulkan kita di majlis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Para muhibbin rahimakumullah, at-tarhibu minas sariqah wa qat'it tariq. Ini bab adalah yang menakuti daripada mencuri dan mengganggu orang yang lewat di jalan. Mencuri merupakan suatu maksiat, merupakan sesuatu yang dosanya besar. Sepakat para ulama bahwa mencuri itu minal kabair, termasuk dosa yang besar. Apapun barang atau benda yang dicuri, baik sedikit atau banyak. Perbedaannya, kalau banyak itu bisa mendapat hukuman, dipotong tangannya. Tetapi sedikit atau banyak mencuri, mengambil hak orang lain dengan sembunyi-sembunyi, nah maka itu termasuk dosa yang besar. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan la'anallahu sariq ila akhir hadis. Allah melaknat orang yang mencuri itu. Allah melaknat orang yang mencuri. Melaknat itu artinya ibadur rahmah. Allah menjauhkan rahmatnya kepada orang yang mencuri. Dan seseorang itu dikatakan pencuri selama dia masih belum tobat kepada Allah, selama dia belum mengembalikan barang curiannya atau seumpamanya kepada pemiliknya. Kita pernah mencuri misal 20 tahun yang lalu, tapi sampai sekarang kita belum tobat, sampai sekarang kita belum mengembalikan barang itu kepada pemiliknya. Padahal mencurinya sudah 20 tahun yang lalu. Nah, karena belum tobat, maka kita tetap disebut sarik, pencuri. Selama sebutan pencuri itu ada pada diri kita, maka laknat Allah pun selalu menyertainya. Laknat Allah selalu menyertainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha harramal jannah ala kulli jasadin tagadza aw gudhiya biharam."
Sesungguhnya Allah, ujar Nabi kita, mengharamkan surga itu dimasuki oleh tiap-tiap tubuh yang diberi makan dengan barang yang haram. Termasuk barang yang haram itu adalah barang curian, barang cuntanan. Nah, selama barang cuntanan itu ada pada tubuh kita dan kita kada bertobat, maka Allah akan mengharamkan surga dimasuki oleh orang tersebut. Nah, karena banyaknya ancaman dari Allah tentang mencuri, maka para ulama menyimpulkan bahwa mencuri itu minal kabair, termasuk dosa besar. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, wassariqu wassariqatu, bermula pencuri baik laki-laki ataupun perempuan, faqta'u aydiyahuma, potonglah tangan keduanya itu. Jazaa'an bima kasaba, sebagai balasan dari apa yang dia kerjakan. Nakalam minallah, hukuman dari Allah. Wallahu azizun hakim, Allah maha perkasa dan bijaksana. Oleh para ulama fikih, banyak syaratnya yang menyebabkan dia dipotong tangan itu. Orang yang sekali mencuri itu dipotong tangan kanannya. Nang dipotong tuh mulai ini ngarannya. Nah, mulai sini dipotong. Imba tuntong dipotong adalah was mencuri pulang. Ditangkap orang pulang. Nah, itu hukumannya dipotong kaki kirinya, batis kirinya dipotong. Di Intang Buku Lali situ memotongnya. Mencuri pulang mbah itu, ketahuan orang tangkap orang pulang, dihukum pulang, apa hukumannya? Dipotong tangan kirinya. Kada jarak juga lagi, pada tangan sudah habis, kada sing tanganan lagi, tetap aja mencuri. Nah, dipotong pulang kaki kanannya, habis sudah tuh. Masih aja mencuri lagi yang punya kawa juga, nah itu orang dimasukkan dalam penjara. Nah, itu hukum Islam demikian. Sekurang-kurangnya yang dicuri itu yang bisa menyebabkan dipotong tangannya adalah 3 dirham atau 1/4 dinar. Nah, itulah nisabnya. Kalau mencuri di bawah daripada itu kada sampai dipotong tangan, walaupun tetap dosanya dosa besar. Mencuri sebiji hintalu, mencuntan sebungkus nasi, kada dipotong tangannya karena kada sampai nilainya 3 dirham. Tetapi perkara dosanya dosa besar tetap. Perkara sembahyang ibadahnya kada diterima oleh Allah selama nasi itu ada dalam tubuhnya, tetap berlaku. Satu suap nasi yang diperoleh dari mencuri itu bisa mengakibatkan 40 hari ibadah kita ditolak Allah. Sasuap, sabungkus berapa suap kali 40 hari, hari-hari gawian mencuri itu. Dan tobatnya mencuri itu hanya satu jalan, yaitu di samping rukun tobat yang sudah pasti, ditambah lagi mengembalikan itu atau mengembalikan nilainya. Kada kawa lagi mengembalikan nilainya, minta halal kepada ampunnya. Kalau ampunnya menghalalkan, maka selesai urusan kepada makhluk. Nah, bila ampunnya kada mau menyelesaikan,
Nah, di akhirat kita akan bayar dengan amal perbuatan kita, amal ibadah kita. Sembahyang kita itu membayari kita, zikir kita, salawat kita, sedekah kita itu akan membayari. Kalau dalam dunia ini nang ampun barang kada menghalalkan kepada kita. Wa qala ta'ala innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada. Hanya saja balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul dan berjalan di muka bumi berbuat kerusakan. Orang-orang yang pekerjaannya itu menyinggol orang di perjalanan. Nah, di tempat-tempat yang sunyi ada orang lewat dihadangnya. Itu ngarannya qat'ut tariq. Diintainya duit. Nah, itu dihukum ayyuqattalu, bahwa dibunuh mereka itu. Jika membunuh, misal di tengah jalan ini anak minta duit, anak minta apa, kada mau, memang kada ada duitnya nang diberiakan, tetapnya kada percaya, bunuhnya. Nah, itu hukumannya dibunuhnya. Au yusallabu, atau dihukum salib. Nah, disalib. Yang dihukum salib ini apabila dia membunuh dan mengambil harta. Di tengah jalan nih, menyinggah orang, hartanya diambilnya, orangnya dibunuhnya. Nah, itu mendapat hukumannya di dunia adalah dibunuh. Tuntung dibunuh, dimandii, sembayangakannya, Islam aja masih orangnya. Tuntung itu hanya disalib 3 hari. Diperlihatkan kepada orang banyak bahwa inilah perampok atau perumpak jalanan. Au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf, atau hukumannya bisa juga diputung tangan dan kaki berselisih. Tangan kanan, betis kiri diputung. Itu apabila dia merampok tanpa mengganggu orangnya. Macam lading, mana duit ikam, sini, macam kadang beri ku bunuh, menjok orangnya duitnya, orangnya kan diganggunya, kan duitnya diambilnya, orangnya diselamatkannya, orangnya disuruhnya terus. Nah, ini perampok seperti ini kalau dapat dihukum hukum Islam, dipotong tangan kanan dan kaki kirinya. Au yunfau minal ardi, atau bisa juga orang itu dibuang dari bumi, dimasukkan dalam penjara umpamanya. Ini kalau pekerjaannya hanya menggertak-gertak orang di tengah jalan. Kada membunuh, kada mengambil harta, cuma menakut-nakuti. Nah, ini orang ditangkap, masukkan ke dalam penjara. Lahum dzalika lahum khizyun fid dunya, demikian itu bagi mereka kehinaan dalam dunia, walahum bil akhirah azabun azim, dan bagi mereka di akhirat azab yang besar. Kila dikatakan orang nazalat fi qaumin min Urainata wa Uqlin atawun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa bay'ahu 'ala al-islam wa hum kadzabah fastawkhamul Madinah faba'athahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam ila iblis sadaqah liyashrabu min albaniha fartaddu wa qatalur ra'iya wastaqul ibil. Ayat yang tadi dikatakan orang turunnya pada satu kaum dari kabilah Urainah dan Uqal, datang kepada Nabi berjanji masuk Islam lawan Nabi, padahal dustanya. Datang ke Madinah, berbaiat lawan Nabi, janji masuk agama Islam. Pastawkhamul Madinah, mereka sakit di Madinah, garingan orangnya. Paba'athahumun Nabi SAW ila iblis sadaqah, Nabi kirim nang garing-garing ni ke luar Madinah, di tempat terkumpulnya unta-unta sedekah.
untuk mereka bisa minum dari susu unta itu. Dirawat di situ, diminumi susu unta tiap hari, akhirnya sembuh sigar. Sekali sigar, fartaddu, mereka murtad. Wa qatalur ra'ya, mereka bunuh pengembala itu. Wastaqul ibil, mereka bawa unta-unta sedekah itu. Baba'asan Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihim man raddahum, Nabi mengutus kepada mereka orang yang bisa mengembalikan mereka itu. Jadi Nabi cari, tangkap orangnya, bawa ke sini. Nah, berangkat pasukan, dapat di tengah jalan, nah, dibawa ke Madinah. Wa amara bikati aidihim wa arjulihim, Nabi perintahkan potong tangan dan kakinya. Wa kahli ayunihim bimasamira muhmatin binar, Nabi suruh matanya dicalaki lawan calak mata yang terbuat dari paku yang dipanaskan ke api. Ini paku tuh, ya anda ke api sampai habang, dicalak mata akan. Nah itu dihukum Nabi seperti itu. Wa tarahahum fil harah, Nabi lemparkan mereka itu di tempat yang panas. Yastasqun, mereka minta minum, pala yusqauna, tidak diberi minum, hatta matu, sehingga mati. Itulah hukuman orang yang murtad, membunuh, membawa harta. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min. Al hadis. Wa taqaddama, terdahulu sudah ini hadis bizina. Wa zakarna anna alladhina rawawhu al-Bukhari wa Muslim wa Abu Daud wa Nasa'i wa ghairuhum. At-tarhibu min taswiril hayawanat, ini bab kemudian adalah menakuti daripada menggambar binatang-binatang. Kalau menggambar pohon kada jadi masalah, gambar gunung kada apa-apa. Tapi ini yang digambar nih hewan, baik yang digambar itu hewan itu manusia atau binatang-binatang yang lain. An Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal ladzina yasna'una hadhihi suwar, ujar Nabi kita, sesungguhnya orang-orang yang membikin ini gambar-gambar, yu'adzabuna yaumal qiyamah, mereka diazab pada hari kiamat. Yuqalu lahum, dikatakan bagi mereka, ahyu ma khalaqtum, hidupkan yang kamu ciptakan itu. Orang-orang nang tukang buat gambar nih, itu di akhirat diazab Allah dan disuruh menghidupkan nang digambarnya itu. Bila kalakawa disiksa. Nah itu artinya. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Nasa'i. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna asyaddan nas 'adzaban yaumal qiyamah, bahwasanya paling bersangatan siksa bagi manusia pada hari kiamat al-musawwirun, tukang-tukang gambar itu. Tukang-tukang gambar itu orang yang paling disiksa oleh Allah di akhirat. Ini hadis sahih rawahul Bukhari wa Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, wa man azlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi, tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang berusaha menciptakan seperti ciptaanku. Kan Allah maulah hewan, Allah maulah manusia. Nah, ini menggambar gambar manusia, itu berarti hendak maulah kayak ulahan Tuhan. Paliyakhluqu dzarratan, ya Tuhan ulah pang samud yang kecil kawalah. Auliyakhluqu habbatan, atau ulah pang biji-bijian.
au liyakhluqu syairah, atau ulah jatuhan gandum. Jadi Allah marah besar kepada orang-orang yang menggambar makhluk hidup, baik itu binatang atau manusia, dan mendapat azab yang paling bersangatan azab pada hari kiamat. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Ahmad. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ada 3 mazhab ulama yang membahas, menghukumkan tentang gambar menggambar ini. Pendapat kelompok pertama dari para ulama bahwa bergambar itu hukumnya haram, mutlak haram, baik nang digambar atau nang menggambar, baik nang minta gambar atau nang menggambar, sama-sama haram, mutlak. Gambar nang kayak apakah, nang belukis kah, nang beputrit kah, nang apakah, pokoknya haram. Nah, ini pendapat kelompok pertama, dan ini dipakai oleh sebagian ulama-ulama. Ada ulama-ulama yang sama sekali kada mau bergambar itu, karena mereka berpegang dengan pendapat itu. Termasuk diantaranya yang berpegang kepada ini mazhab yang dikenal dengan Syekh Hasan Muhammad Masyad, ulama besar di Makkah Mukarramah. Nah, beliau termasuk ulama yang mengharamkan jenis gambar foto, apapun fotonya. Nah, baik foto tangan lukis atau foto portrait atau foto apa, kada boleh. Baik separuh tubuh, baik seluruh tubuh, pokoknya haram. Sehingga beliau kada mau naik ke rumah orang, nang di rumah orang itu ada foto-foto gambar-gambar di dinding rumah itu. Nah, karena pendapat ini mengatakan haram mutlak. Pendapat ulama lagi ada yang mengatakan la yahrumu mutlaqan ma lam yusna' li sanamin. Bergambar itu tidak haram selama tidak dibikin untuk sesembahan. Artinya baik gambar lukisan tangan, baik gambar portrait, baik gambar seluruh tubuh, baik gambar separuh tubuh, itu kada haram selama kada jadi sesembahan. Nah, ini bertentangan 2 mazhab ini. Mazhab yang pertama nang haram mutlak, mazhab yang kedua ini nang boleh mutlak selama kada dijadikan sesembahan kayak berhala. Pendapat mazhab yang ketiga bahwa gambar menggambar ini hukumnya haram apabila, haram apabila satu, lahu zillun, baginya itu ada zil. Artinya dijapai itu berasa, dijapai ada berasa. Amun nang kayak pas foto kan kada berasa, dijapai itu licin aja. Ini kada na berasa, ada hembayang bahembayang. Satu syaratnya. Nang kedua, seluruh tubuh. Artinya mun bergambar ingat dada aja kada apa-apa, atau bergambar mulai dada ke bawah kada apa-apa juga. Kenapa? Karena kadang mungkin orang hidup bisa separuh itu. Orang nggak sini maulah hidup, katanya paruknya kada sambung kada mau hidup. Nah, jadi boleh hanya bergambar. Misal menggambar ayam kepalanya jadi gambar, awaknya kada, itu boleh aja. Asal jangan saikungan. Nah, jadi syaratnya haram apabila satu ada ambayangnya, yang kedua seluruh tubuhnya. Nah, yang ketiga dibuat daripada benda yang tahan lama, macam besi,
kayu. Nah itu maka. Jadi kalau gambar itu kada babakas, itu kada haram. Ujar pendapat nang ketiga nih. Atau gambar itu babakas juga, tapi ingat dadaannya, nah kada apa-apa juga, karena kada bakal hidup orang ingat dadaan itu. Nah nang ketiga umpamanya babakas seluruh tubuh, tapi dibuat dari kertas. Nah, kan kertas sempat hancur, atau dibuat daripada gandum, dari apa, daripada adunan-adunan. Nah itu kada kekal, nah itu kada haram. Nah jadi tiga pendapat ini yang ada dalam fikih Islam. Ada sebagian ulama yang berpendapat kada boleh sama sekali bergambar, ada memadahkan boleh asal jangan diulah sesembahan. Nah yang ketiga kada boleh bila bebakas, bila seluruh tubuh, dan dibuat daripada barang nang tahan lawas. Nah bilanya tiga syarat itu kada ada, boleh aja gambar menggambar itu. Nah kemudian at-targhib fi iqamatil hudud wa tarhib minasyafa'ah biha. Yang diberitahukan kepada para jamaah sekalian, insyaallah pada malam Selasa yang akan datang kita melaksanakan haul Faqih Muqaddam yang ke-786 sekaligus syukuran 19 tahun Majelis Ta'lim Nurul Muhibbin ini. Insyaallah kita laksanakan pada malam Selasa depan. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana na'budu wa أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه